Selamat sore buat Ibu Siti. Saya Bidan Suparmi, dosen Bakti Asih Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang panggul sempit pada ibu hamil dan bersalin. Sebelum kita membahas tentang panggul sempit, ada beberapa resiko tinggi terhadap kehamilan. Yang pertama ada perdarahan, ya, yang bisa disebabkan karena lepasnya ari-ari atau plasenta. Ada juga perdarahan yang disebabkan karena ari-arinya di bawah atau di jalan lahir. Ada juga tanda bahaya karena pecahnya rahim atau disebut dengan ruptur uteri. Oke, yang akan saya bahas ini adalah tentang panggul sempit. Panggul sempit ini dapat beresiko terjadinya rahim pecah. Ya, oke. Saya bahas dulu tentang rahim yang pecah. Ya. Oke, apa itu rahim pecah atau ruptur uteri? Ya. Ruptur uteri atau robekan uterus pada saat kehamilan atau persalinan biasanya terjadi pada daerah bawah rahim, ya, dan daerah bagian vagina atas. Ruptur uteri atau robekan uterus merupakan suatu keadaan di mana terjadi adanya mules pada rahim yang tidak tidak terkontrol. Jadi diskontinuitas atau tidak terkontrol, ya, sehingga mengakibatkan regangan yang berlebihan terhadap lapisan rahim, ya. Atau biasanya terjadi pada daerah bawah rahim, ya, dengan sebagian janin itu keluar dari rongga rahim. Nah, angka kejadian ini merupakan atau sering terjadi pada pasien yang diakibatkan karena bekas sesar. Oke, ya. Cara terjadinya robekan tersebut. Yang pertama ada spontan. Spontan itu sebagian besar persalinan biasanya sering terjadi dalam waktu persalinan, ya. Atau juga robekan ini dapat terjadi beberapa kejadian dan tindakan, misalnya karena kecelakaan juga bisa, ya, karena persalinan sulit. Nah, biasanya persalinan sulit ini karena panggul sempit, ya. Bisa juga diakibatkan bekas jaringan parut atau bekas sesar sebelumnya, ya. Oke, sehingga ini sangat berbahaya buat ibu yang pernah mengalami atau pernah adanya tindakan sesar pada kehamilan sebelumnya. Oke, seperti yang saya dapat data dari mahasiswa Bakti Asih Purwakarta, di mana Ibu Siti usia 30 tahun, ya, 2 kali sesar, kan. Yang pertama sesar 8 tahun yang lalu dengan berat badan janin atau bayinya itu 3,2 kilo. Yang kedua 3 tahun yang lalu sesar juga dengan berat janinnya 3,4. Semuanya sehat kan, Bu? Oke. Nah, dengan adanya riwayat persalinan dengan sesar sebelumnya, ini bisa beresiko terjadinya ruptur atau robekan jalan lahir. Nah,
Riwayat sesar ini ibu diakibatkan dengan adanya panggul yang sempit, di mana panggul sempit ini tidak memungkinkan bayi untuk lahir secara normal. Artinya, ibu sudah harus waspada atau ibu sudah harus bersiap-siap bahwa kehamilan ini harus dilakukan sesar kembali. Tetapi apabila sebelum waktunya dilakukan sesar, nggak ada salahnya ibu harus bisa memantau kehamilan ini secara mandiri, atau kan ibu tidak mungkin terus-terusan ada di rumah sakit atau di rumah bidan. Jadi ibu bisa memantau sampai menunggu jadwal untuk dilakukan sesar lagi oleh dokter. Ibu bisa, satu yang harus ibu pantau adalah gerakan janin. Selama gerakan janin aktif, oke, berarti bayinya sehat. Yang kedua, tidak boleh ada mules. Ya, kalau sampai ibu merasakan mules, berapapun usia kehamilannya, ya, ataupun belum waktunya ibu dijadwalkan untuk sesar sama dokter, ibu tetap harus datang ke bidan minimal atau ke tenaga kesehatan yang lain, atau langsung ke rumah sakit. Karena dengan adanya mules tadi, itu bisa mengakibatkan terjadinya ruptur atau robekan pada rahim atau bekas operasi tahun lalu. Itu yang harus ibu pantau. Yang berikutnya, ibu tidak boleh terlalu capek, apalagi ngangkat-ngangkat barang yang yang berat, mengangkat barang-barang berat atau gendong-gendong bayi, anaknya maksudnya yang sudah 3 tahun, ya. Ibu sudah harus istirahat. Pada saat ini ya, ibu sudah menginjak usia kehamilan kurang lebih 31 minggu. Sehingga ibu kurang lebih nunggu 7 mingguan. Ibu bisa 6-7 minggu ibu untuk melakukan sesar kembali, ya. Sehingga dengan waktu 6-7 minggu ini ibu diusahakan betul-betul istirahat, betul-betul ibu pantau kondisi janin tersebut. Ibu harus gizinya juga harus diperhatikan supaya pada saat nanti ibu sesar, ibu fit. Ya, luka sesarnya juga bagus karena kondisi ibu sehat. Kalau dilihat tekanan darahnya, ibu normal, ya. Tekanan darah normal, terus lingkar lengannya juga normal, artinya ibu cukup, gizinya tercukupi. Melihat HB-nya juga ibu bagus, 11,6, ya. Artinya tidak anemia. Ibu tidak ada tidak menderita HIV, sifilis juga tidak ada, HBsAg atau hepatitis atau liver atau penyakit kuning juga tidak ada, ya. Hanya ibu bekas sesar saja dari 2 kali kehamilan yang lalu, sehingga ini berpotensi terjadinya tadi ruptur atau robekan rahim, sehingga sangat harus diperhatikan oleh ibu secara mandiri, atau ibu sendiri harus bisa waspada bahwa ibu sudah mengurangi kerja berat-berat, ibu harus banyak istirahat, siapkan mental dan fisik, ya, makan yang cukup gizi, ya. Dan yang terlebih ibu juga siapkan untuk biaya sesar karena cukup lumayan, ya. Saya rasa ibu sudah tahu bisa pakai BPJS. Syukur-syukur ibu sudah punya BPJS sehingga semua itu bisa ditanggung oleh pemerintah. Yang penting ibu sekarang jaga diri ibu, ya. Tadi yang saya sebutkan, obat-obat dari bidan atau dokter ibu konsumsi atau minum sesuai dengan jadwal, ya. Dan ibu harus sering kontrol karena sudah usianya 31 minggu, minimal ibu 2 minggu sekali kontrol untuk mengecek kondisi janin, ya. Karena ini sudah
dipastikan akan dilakukan sesar kembali. Dan saya anjurkan setelah sesar 3 kali lebih baik ibu di steril atau tidak hamil lagi, ya, sudah stop 3, ya, sehingga tidak beresiko untuk tadi terjadinya robekan atau ruptur uteri atau robekan rahim yang diakibatkan karena renggangan uterus pada saat hamil berikutnya. Itu sangat beresiko untuk terjadinya robekan. Dan yang harus diperhatikan lagi di sini adalah tadi, ya, selain gerakan janin, obat-obat yang ibu harus konsumsi, nutrisi juga ibu harus cukup, istirahat juga cukup, kontrol ke bidan juga harus sering untuk mengecek jantung janin, ya. Terus tensi, tekanan darahnya ibu juga harus perhatikan, ya. Yang paling penting ibu, gerakan janin jangan lupa. Minimal setiap jam bayi itu harus gerak. Sehingga semakin bayi itu sering geraknya semakin bagus. Artinya kalau bayi banyak gerak, apalagi kalau malam hari, itu menandakan bayi itu sehat. Dan tadi tidak boleh ada mules sampai menjelang sesar. Apabila tiba-tiba ibu merasakan mules atau sakit di daerah perut, ibu harus segera periksa ke dokter atau langsung datang ke rumah sakit. Atau kalau jauh dari rumah sakit, ibu minimal harus ke bidan untuk diberikan pertolongan pertama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Siti. Mudah-mudahan ibunya sehat, bayi sehat, ya. Apabila nanti sesar semuanya lancar, ya. Dari segala hal dijauhkan hal-hal yang tidak baik dan hanya yang terbaik lah yang boleh terjadi. Selamat buat ibu, ya. Jaga kesehatan, jaga istirahat, jaga sebaiknya tidak keluar rumah kalau tidak penting, ya, kecuali bekerja atau keperluan yang memang mendesak, karena situasi pandemi seperti ini tidak baik juga untuk ibu hamil. Selamat sore, salam kenal, saya Ibu Suparmi. Bye-bye.